Kita salam-salaman dulu deh, ayo. Bagikan kasih Kristus saudara. Haleluya. Saya lihat di kursi di depan masih masuk ya, kayaknya rapat ke depan aja kayaknya. Eci ke depan, ayo. Ada Eci kan? Biar enak, biar kita merasakan kasih Tuhan. Ayo. Haleluya. Puji Tuhan. Semua karena Tuhan Yesus baik, amin. Kita ada semua karena Tuhan Yesus baik. Begitu besar kasih karunia Tuhan buat kita. Mari saudara kita datang pada Tuhan. Kita memulai ibadah. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat hari ini, di mana Kau telah berikan kami berkat yang berlimpah, berkat kesehatan dan jasmani sepanjang minggu. Sampai pada hari ini Tuhan, kami datang kembali kepada-Mu Tuhan Yesus untuk mengembalikan puji syukur kami, rasa syukur kami melalui penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiada kata
Terima kasih untuk penyertaan. Terima kasih untuk berkat kasih karunia-Mu Tuhan. Buat kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami sekali lagi datang. Ini pujian syukur kami. Rasa syukur kami mulai penyembahan kami kepada-Mu. Sebentar kami akan mengangkat pujian-pujian kami buat Tuhan. Biarlah semua menyenangkan hati Tuhan, menghibur hati Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya berikan saudara. Berapa Tuhan nyata Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan kasih Allah sudah bersudah. Amin saudara. Beri senyuman yang manis dong buat tetangga-tetangganya. Haleluya. Puji Tuhan. Semua kemuliaan Tuhan. Haleluya. Masih kuat tadi? Masih kuat bergoyang kan nih? Haleluya. Puji Tuhan. Teman di sini ya luar biasa. Pastor luar biasa teman kita. Sampai kita aja sini ada nih. Semua itu karena Allah yang baik. Amin. Haleluya. Mari katakan.
baik kita semua. Ya kan? Kurang baik apa saudara? Tapi kita tidak menghargai Tuhan. Dengan apa? Pegang HP, saudara, kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan. Ayo berdiri. Baru kita memuliakan nama Tuhan. Ayo puji Tuhan. Mari ayo. Allah itu baik, sungguh baik. Kasih setianya yang menyediakan dan memperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus Tuhan luar biasa. Mari silakan duduk kembali. Saatnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan isi hati Tuhan, untuk mendengarkan firman-Nya Tuhan, agar semua itu bisa beri kekuatan pada kita menjalani kehidupan ke depan, untuk kita mendapatkan janji-janji Tuhan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara ajaibku. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan
Wow, ini semua cuma kan
baru nih, kan orang punya bilang kalau misalnya rambutnya tadi panjang, kan? Tiba-tiba foto rambut pendek, nih sastri baru nih, rambutnya baru, kan? Atau tadinya badannya gendut, kan? Tiba-tiba jadi kurus langsing, wah, baru ya? Kadang orang berpikir melihat dari luarnya, atau kadang orang berpikir seperti ini. Suka ya di akhir tahun baru, malam tahun baru, itu orang-orang kumpul keluarga atau teman, apa yang terlintas? Tahun depan apa? Resolusi. Orang berpikirnya seperti itu. Tapi kenyataannya Alkitab berkata demikian enggak? Alkitab berkata demikian enggak? Apakah yang kelihatan luarnya saja yang baru atau dari dalam diri kita? Coba kita lihat dalam 2 Korintus 5:17. Ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Sama-sama kita baca. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, nah yakin nggak? Tunggu dulu. Yakin nggak di dalam Kristus semua? Yakin? Amin. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ingat, siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Katakan, kamu ciptaan baru, saya ciptaan baru. Amin. Kita yang di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu. Kita yang di dalam Kristus, sesungguhnya yang baru ya sudah datang. Pertanyaannya, yang baru itu seperti apa? Yang lama dan yang berlalu itu seperti apa? Yang baru itu seperti apa? Nah, pandangan dunia seperti yang saya katakan tadi, dan ini kita anggap itu adalah perubahan misi, perubahannya sendiri, perubahan yang dampak dari luar, perubahan gaya hidup yang mungkin tadinya kayak kampungan, kata orang di perkotaan penampilan kampungan ya, tiba-tiba modis, tiba-tiba langsung seksi lah atau apa gayanya kayak gitu kan, yang tadinya cuma malu-malu bikin jalan nunduk aja, nggak berani lihat mata kanan mandang ke depan, tiba-tiba langsung orang berpikir seperti itu kan. Nah terus tuh atau berubah kebiasaan-kebiasaannya yang lama, yang dulunya mungkin pendiam supaya dilihat orang, oh gua ini seperti ini, mulailah itu pandangan dunia. Tapi Alkitab berkata itu adalah transformasi total dalam diri kita. Metanoia, ada perubahan yang benar-benar dari dalam, bukan apa yang dilihat oleh dunia. Dunia melihat kamu luarnya seperti ini, rambut panjang, rambut pendek, penampilan begini-begini bela-bela. Tapi Alkitab nggak hanya sebatas itu. Alkitab itu harus mengatakan perubahan yang dari dalam diri kita keluar, dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita nggak bisa mengubah diri kita sendiri, nggak bisa kita mengubah diri kita sendiri. Kita butuh Roh Kudus. Dan orang seringkali melupakan Roh Kudus. Gereja banyak melupakan aktivitas Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu sangat-sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena hanya Roh Kudus yang mampu mengubah kita. Saya nggak bisa mengubah Pastor Bimo. Saya nggak bisa mengubah teman
Jadi the new me, hidup yang baru itu adalah sentral iman Kristen kita. Itu adalah identitas kita sebagai orang Kristen. Ya. Jadi setiap kita yang berada dalam Kristus, yang dalam nama Yesus Kristus, harus mengalami namanya hidup baru. Kalau hidupnya nggak mengalami perubahan, saya pertanyakan, kamu Kristen dari mana? Kristen apa? Kristen KTP? Kristen kapal selam? Atau Kristen apa? Kok nggak ada pengalaman apa? Kok nggak ada perubahan hidup ya? Dipertanyakan, kok kamu hidupmu kok masih cara yang lama ya? Karena apa? Ini perubahan hidup yang baru itu adalah salah satu sentral kekristenan. Yesus mati di kayu salib untuk apa? Supaya kita tuh mengalami namanya hidup baru. Di dalam 2 Korintus tadi ya, kita bisa melihat ada berapa transformasi di sana. Ada 3. Apa yang pertama? Ciptaan baru. Siapa yang di dalam Kristus? Dia adalah ciptaan baru. Artinya apa? Kita menerima Yesus di dalam hidup kita dan kita beriman kepada Yesus. Kita yang darinya dulu kita itu sebagai apa? Hamba dosa, hidup di dalam kegelapan. Kita diangkat, dipindahkan menjadi kepada tempat yang terang. Kita yang tadinya dikuasai oleh maut, kita beroleh kehidupan. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka hidup dalam apa? Dosa, betul? Mereka hidup dalam maut. Dan kita generasi depan entah berapa miliar sampai sekarang itu apa namanya? Hancur. Dosa itu ada dalam diri setiap manusia sejak manusia itu lahir. Kenapa? Karena dari Adam dan Hawa tadi gak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak berdosa. Semua berdosa. Hidup dalam kegelapan, hidup dalam maut. Tapi karena kita percaya kepada Tuhan, kita yang tadinya hidup dalam kegelapan menjadi hidup yang terang. Makanya di firman Tuhan katakan, jadilah terang dunia. Amin. Jadilah terang dunia. Ada firman Tuhan katakan demikian. Terus kita menjadi hidup yang beroleh kekekalan, selamat. Kita mendapat keselamatan. Jadi kita sebagai anaknya Tuhan, sebagai ciptaan yang baru, dan new me adalah anak yang ditebus, anak Allah yang dikasihi, dan anak yang dibenarkan. Siapa yang berani membenarkan kita? Siapa yang berani menebus kita? Ada pribadi yang di luar Yesus yang berani? Ada? Nggak ada. Hanya satu-satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang berani menebus kita, membenarkan kita, dan mengangkat kita sebagai anak. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan, bisa apa? Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Hidup saya dan hidup kita semua, saudara-saudaraku, kita telah ditebus dari mana? Dari cara hidupmu yang sia-sia. Cara hidup kita yang sia-sia seperti apa di masa lalu? Contohnya apa yang kita sia-sia? Hidup dalam kemiskinan, hidup dalam ketidakpercayaan, hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam kebimbangan, hidup dalam tidak percaya diri. Berapa kali kita tuh nggak merasa pede, nggak merasa nggak yakin dalam dirinya, khawatir, takut akan masa depan. Apalagi kalau datang intimidasi dari si jahat, kamu nggak layak, ya kan? Terus yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang panah. Nah, kita ditebus bukan dengan barang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ingat, jadi ingat saudara-saudara yang
yakinkan bahwa kita ini adalah ciptaan baru demi ini loh, apa yang baru. Mungkin dulunya kita ini suka seperti yang bilang tadi, pemarah, dikit-dikit marah, dikit-dikit curigaan, dikit-dikit apa namanya, lihat orang itu gitu kan, langsung siapa sih lu? Saya nggak mengalami seperti itu. Saya pernah mengalami. Siapa sih sastri itu? Kok bisa sih dia begini? Kok gini? Terus pernah nggak mengalami namanya khawatir? Besok-besok aku makan apa ya? Besok-besok hidupku gimana ya? Tahun depan hidupku gimana ya? Itu adalah sastri yang lama. Itu adalah kita yang lama. Tetapi ketika kita berada dalam ciptaan baru, sastri yang baru, saudara-saudara yang baru, kekhawatiran, ketakutan akan masa depan itu nggak menguasai diri kita lagi. Itu nggak ada sama sekali. Saya dulu nggak berani, bukan tipe orang yang kalau berdiri di sini tuh pede banget, punya grogi teman-teman, grogi saudara-saudara. Nggak berani ngomong. Tapi ketika saya bertemu dengan Tuhan dan Roh Kudus mengubah hidup saya bisa berani berngomong di sini. Karena apa? Saya mengalami namanya mengalami transformasi. Kalau kita mau mengalami transformasi, dipertanyakan, kamu Kristen dari mana? Siapa yang kamu percaya? Apa identitasmu? Dan ini ada ayat lagi yang menunjukkan itu di Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bayangin, cuma-cuma loh. Kita bayar, ada upeti nggak yang kita bayarkan kepada Tuhan Yesus ketika kita terima Dia? Ada nggak upeti tiap bulan kamu harus kasih sekian, persembahan sekian kepada Tuhan? Ada nggak? Nggak ada. Yang Tuhan mau adalah hati kita. Yang Tuhan mau adalah dari diri kita itu cuma satu, hati. Hati yang tertuju kepada Tuhan. Bukan persembahan kita, bukan sogokan uang sebanyak, perpuluhan sebanyak kita bisa berikan kepada Tuhan. Bukan, no. Makanya di Samuel dikatakan itu, ada di sana dikatakan, aku tidak memperhatikan persembahanmu, tapi aku perhatikan adalah ketaatan hatimu. Berapa kali kita cuma datang ke gereja itu hanya sekedar datang, tapi pulang-pulang nggak ada namanya transformasi, namanya nggak ada perubahan. Ya datang hanya sekedar kewajiban. Oh saya orang Kristen, jadi karena saya orang Kristen, tiap minggu harus ke gereja, sudah itu tok. Habisnya pulangnya tanya firman Tuhan dari apa? Nggak tahu. Apa yang kamu alami? Nggak ada. Kenapa dia cuma sekedar fisik hadir di sini, tapi hati pikirannya tak kemana. Tubuhnya di sini, pikirannya bisa di handphone terus, pikirannya kemana? Oh, tadi aku di rumah belum mati kompor ya. Oh, utangku besok ini belum lunas ya. Oh, aku segini, banyak pikirannya. Entah kemana. Tubuh di sini, fisik tak kemana-mana. Orang seperti itu, apakah mengalami perubahan? Enggak. Itu yang pertama. Apa namanya pertama tadi? Kita adalah ciptaan baru. Yang kedua dari ayat 17 tadi apa? Yang lama sudah berlalu. Melepaskan masa lalu. Melepaskan masa lalu. Seringkali kita nggak susah sekali untuk melepaskan sesuatu apa yang kita punya, dan ketika kita merasa sangat berharga. Betul? Betul nggak? Betul. Tapi mau dia ini enggak saya nggak mau ini. Kenapa? Kalau itu untuk demi kebaikan, ya udah lepaskan aja. Ngapain ditahan-tahan? Benar nggak? Ngapain ditahan-tahan kalau itu nggak membuat kita menjadi lebih baik? Udah lepaskan. Contohnya apa?
Nah itu coba kita lihat, meninggalkan kehidupan lama artinya proses memperbaharui pikiran, meninggalkan pola pikir, keinginan daging dan kebiasaan berdosa. Saya tanya, merokok baik nggak? Enggak. Terus kenapa nggak dilepaskan? Kenapa? Keinginan daging. Benar nggak? Bagus nggak merokok? Enggak kan? Siapa yang masih di sini? Itu keinginan daging. Nggak bagus buat kesehatan. Dan itu berdosa atau berzina. Berzina itu bukan karena hanya melakukan seksual loh. Berzina itu juga dalam pikiran loh. Memandang orang, oh cantik kali itu cowok, seksi kali loh, coba kalau kesini. Itu doang tuh udah berzina. Mending itu udah masih berzina, itu namanya udah zina. Apalagi sampai melakukannya. Itu kebiasaan bukan? Kebiasaan. Bagus nggak? Enggak. Nah, kita bilang itu dosa. Jadi harus dilepaskan. Bukan itu aja ya. Seringkali misalnya kan, nih itu tadi hal lama, uang. Masalah uang misalnya. Ketika nih, aku cuma punya uang 200.000. Misalnya, saya cuma punya uang 200.000. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang, hei Sastri, kamu kasih 200.000 itu buat orang ini. Tuhan, ini transformasi. Kalau kita nggak ngerti, itu nggak akan kita kasih. Benar? Mau nggak? Enggak. Ini juga 200.000 loh Tuhan. Nanti aku hidup kedepannya bagaimana? Tapi kalau kita paham, Tuhan bicara, Tuhan punya rencana seperti apa maksudnya Tuhan. Dengan ringan aku akan kasihkan 200.000 itu. Karena apa? Aku hidup nggak dikuasai lagi namanya uang. Uang yang mengejar aku. Uang maksudnya Tuhan memberkati. Kenapa? Seringkali seperti ketika kita melepaskan berkat yang Tuhan suruh yang bukan karena ini sendiri ya, itu Tuhan gantikan berlipat kali ganda. Tuhan nggak pernah berutang sama kita. Tuhan nggak pernah berutang. Saya katakan, saya yang kesaksian dari tahun 2016, saya hanya hidup berlutut, tahu lo tadi ya, berdoa, beriman. Saya nggak kerja sampai sekarang. Saya nggak pernah minta utang ke orang untuk hidup saya sendiri. Aja. Justru orang yang pinjam uang sama saya, utang uang sama saya. Saya nggak kerja sejarah ini gitu, nggak pinjam uang saya punya uang penghasilan berapa enggak. Tapi justru ketika saya berhasil menyerahkan hidup saya sama Tuhan, saya kasih kesaksian. Justru saya kemana terbang ke sana, terbang ke sini, pergi ke sana, pergi. Bukan untuk ini saja, ini saksi nyata gitu. Yang Tuhan lakukan ketika kita berserah, benar-benar mengalami transformasi hidup baru di dalam Tuhan. Kita akan mengerti ritmenya Tuhan seperti apa. Kita akan tahu maunya Tuhan bagaimana. Bahkan apa yang terjadi ke depan itu Tuhan akan kasih tahu. Makanya ketika saya akan melangkah dengan sembarangan. Ketika saya memberkati orang juga saya nggak mau memberkati dengan sembrono. Saya harus tahu saya menabur di mana. Di lahan yang terjal, yang kering nggak bisa bertumbuh sama sekali, atau lahan mati atau lahan subur. Kalau kita menabur di tempat yang gersang yang nggak bisa tumbuh, ada hasil nggak? Nggak ada. Tapi ketika kita menabur di tempat yang benar, ada pertumbuhan, ada buah, ada kita menikmati buahnya. Jadi jangan kita nggak berani melepaskan, jangan berani terus menerus menahan yang harus dilepaskan. Apa yang sudah yang lama itu harus ditinggalkan, kehidupan yang lama itu ditinggalkan, pikiran negatif itu dibuang. Saya dulu ya, dikit-dikit itu curigaan sama orang, curigaan, dikit-dikit dulu, tapi sekarang saya lepaskan itu. Tuhan tolong saya, Roh Kudus, nah kita di Roh Kudus bantu saya untuk melepaskan pikiran negatif terhadap siapa. Jadi saya untungnya apa? Ketika aku pergi kemana-mana, sekalipun kanan kiri itu bahaya, saya tenang aja, nggak berpikir
wah jangan-jangan nanti giliran saya nih, wah jangan enggak, tenang aja. Walaupun itu seperti yang saya bilang, saya yang berharap waktu pertama kali datang ke sini, ketika saya jadi Kamboja, nama saya yang ada itu apa? Mafia. Itu tempat mengerikan. Tapi karena saya takut, kan yang bawa saya ke sana. Ya saya santai aja, tenang aja. Ngapain saya mesti takut? Ngapain saya mesti khawatir? Itu namanya kita mengalami transformasi, mengalami namanya the new me. Nih, saya ini ya, seringkali iblis mengintimidasi untuk menjatuhkan kita dengan mengingat masa lalu. Tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa semua itu telah berlalu. Karena itu the new me membutuhkan pembaruan budi. Roma 12 ayat 2 dikatakan di sana apa? Berubahlah oleh pembaruan budi. Jadi yang harus kita lakukan sebagai orang yang lahir baru, ubah cara mindset kita. Lepaskan apa yang harus dilepaskan. Jangan suka tahan-tahan. Karena itu akan membuat kita sulit untuk bergerak maju ke depan. Itu akan membuat kita itu sulit untuk melangkah meraih sesuatu yang Tuhan sediakan di depan. Jangan suka diintimidasi dengan kamu gak layak, kamu tuh bodoh, kamu tuh gak bisa, kamu tuh gak pantas ke sana. Karena masa lalu kamu itu kan sebelumnya begini bla 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 bla. Jangan mau. Jadi itu membutuhkan pola pikir yang baru. Berpikir menurut standar ini itu nggak baik, ya. Tapi berpikirlah menurut pola pikir Tuhan. Makanya tiap hari kita berdoa, Tuhan perbarui pikiranku. Tuhan baharui pikiranku, Tuhan baharui. Berikan aku hikmat yang baru. Kadang ketika kita berhadapan dengan seseorang, nggak tahu lagi caranya ngomong, ketika orang itu memojokkan, kita nggak tahu berbuat apa-apa, ngomong apa-apa, Tuhan bisa kasih hikmat. Dan saya ngalamin seperti itu. Dulu saya ngalamin begitu. Ada ngomong, saya nggak tahu ngomong kayak gimana untuk balas orang ini dengan candaan tanpa menyakiti hati orang itu. Saya berdoa, Tuhan bantu saya, berikan saya pewahyuan, baru hati saya. Gimana saya untuk ngomong sama orang ini tanpa menyakiti hati orang ini? Tuhan buka jalan. Tiba-tiba cus perkataan muncul. Perkataannya sebenarnya menolong, tapi itu nggak terkesan menyakitkan. Bisa diterima orang itu. Jadi kita minta tiap hari sama Tuhan, Tuhan barui hatiku. Mampukan aku Tuhan untuk melepaskan masa laluku. Mampukan aku Tuhan melepaskan apa yang harus aku lepaskan. Sehingga aku mengalami namanya terobosan. Aku mengalami yang namanya suatu kemajuan di dalam Tuhan, mengalami hal yang luar biasa bersama Tuhan. Amin. Jadi yang di apa tadi dalam 2 Korintus tadi, kita sebagai ciptaan baru, apa yang diubah? Kita adalah ciptaan baru, terus yang lama sudah berlalu. Terus yang selanjutnya apa? Sesungguhnya yang baru sudah datang, yaitu hidup baru. Wah, makanya kan siapa yang kalau merasa merdeka itu kayak gimana sih? Pokoknya merdeka dari tadinya kita disiksa di kayak tadinya itu terkungkung, tadinya itu kayak di penjara gitu kan. Tiba-tiba langsung merdeka, bebas. Itu namanya hidup baru di dalam Tuhan. Pikiran kita langsung terang, pikiran kita langsung gimana ya? Langsung ada hal yang kayak ringan, beban ringan. Kayak ada sesuatu yang lepas gitu, yang kayaknya beban yang baru kita alami, yang berat gitu, tiba-tiba bisa lepas. Itu kita namanya hidup dalam Tuhan. Tujuan akhir dari new me, hidup kita bukan kesuksesan dunia ini, melainkan pemulihan gambar Allah dalam diri kita. Hidup baru bukan hidup untuk diri sendiri, melainkan untuk Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Hidup baru dalam Tuhan bukan mengejar kesuksesan dunia. Saya nggak melarang, Alkitab nggak melarang supaya itu tuh kayak enggak. Alkitab nggak bilang
kamu nggak boleh kaya. Enggak, Alkitab nggak melarang itu, tapi bukan itu tujuan utamanya. Kenapa saya bilang gitu? Karena ada orang sukses, orang berhasil dalam hidupnya bukan dengan cara yang benar. Dia nggak mau melewati proses yang ada hanya apa yang dilakukan, curang, benar? Orang banyak memperhatikan itu dengan cara yang curang. Contohnya apa? Yang korupsi, tipu, supaya cepat kaya. Aku tipu kamu deh. Gak peduli itu saudara, gak peduli itu teman, gak peduli itu namanya sahabat, gak peduli orang itu sudah berjasa dalam hidup kita di luar tersebut. Yang penting gue tujuan hidup gue supaya gue cepat kaya. Gue gak peduli, gue lakukan semua, gue gak peduli sama itu. Itu cara duniawi. Tapi caranya Tuhan gak seperti itu. Tuhan mengizinkan kita proses. Dan itu memang gak gampang, gak mudah, karena kita perlu dengan air mata. Tapi kan bilang apa namanya? Orang yang menabur dengan cucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Memang gak mudah, tapi itu proses yang membuat kita tuh semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin berhikmat di dalam Tuhan. Jadi kita mengalami perubahan, mengalami transformasi. Kita nggak mudah dibawa oleh arus dunia ini. Kita terus diproses supaya kita tuh segambar, serupa dengan Kristus. Ketika Yesus di dunia ini menuju salib, apa yang dialami? Diludah, terus dibina, dijual sama muridnya dengan harga 30 keping apa? Bayangin sampai dijual. Berapa kali dalam kehidupan kita mungkin ada seperti itu. Jangan orang lain, keluarga sendiri kadang menjual kita. Benar? Ada ayah menjual putrinya supaya dapat uang. Ada anak membunuh orang tua supaya dapat warisan. Ngeri ya? Ngeri. Itu kenyataan di dunia ini. Tapi sebagai anak Tuhan, kita melakukan yang benar-benar apa yang dialami Yesus, kita contoh. Kalau kita mesti diludahi, difitnah, biarin aja. Mau ditikung, mau diapain, biarin aja. Yang penting hati kita, pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Amin? Amin? Contoh kecil ya dalam hidup saya. Di gereja cukup besar. Saya waktu tahun 2015 saya melayani sebuah gereja itu. Saya pertama di situ, orang-orang saya tanya dan dapat info, Sastri di sini 3 bulan, kita di sini cuma dapat PK. Oh ya? Ya sudah, padahal ekspektasi saya itu apa namanya, harapan. Itu tinggi, dapat gaji sekian, wah, ternyata begitu masuk, enggak. Kalau jauh banget, bahkan jauh dari gaji saya waktu kerja. Tapi itu caranya Tuhan proses aku. Orang 3 bulan baru dapat gaji, bahkan ada yang 6 bulan baru dapat gaji, bayangin. Itu di gaji kan cukup besar loh. Tapi begitu aku masuk, belum ada sesuai dengan itu, sebelum langsung terima gaji. Jadi orang pada gini kan, lu siapa? Lu baru masuk di sini udah langsung dapat gaji, gua aja di sini 3 bulan baru dapat gaji, 6 bulan baru dapat gaji. Saya dengar semua orang itu, soalnya saya berdoa Tuhan, saya berdoa sama Tuhan, tapi saya nggak mau menjas gembalanya ya. Saya nggak mau menjas gembala, nggak tahu menghakimi gembala, saya nggak mau. Cuma saya membawa apa yang menurut saya itu Tuhan nggak kali loh, Tuhan begini-begini. Coba Tuhan pertimbangkanlah. Saya nggak maksudnya tuh berdoa tuh dengan hal yang bukan untuk
menjelekkan gembala tersebut? Enggak. Karena apa? Gembala melakukan seperti itu, pemimpin melakukan seperti itu mungkin ada maksud dan tujuannya. Dan saya nggak tahu tujuannya apa. Bisa aja mendidik orang itu supaya bergantung sama Tuhan, berserah sama Tuhan. Kan nggak tahu sisi positif yang dia lakukan, kenapa harus begitu. Tapi kita sebagai anak Tuhan yang ngerti dengan firman Tuhan, boleh dong seperti Abraham nego sama Tuhan. Nego apa Abraham ya? Nego kan sama Tuhan untuk pemulihan apa namanya supaya Sodom dan Gomora tadi hancurkan. Nah, sebagai anak Tuhan kita harus boleh nego. Tuhan, nggak bagus loh Tuhan. Apalagi kalau misalnya ada keluarga, ada ini, bla bla bla. Saya ngomong sama Tuhan. 3 bulan kemudian apa yang terjadi? Gaji langsung naik 50%. Pengennya 50%. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena itu tadi hati. Cara hidup yang lama itu kita ubah, lepaskan semuanya. Yang baru yang sudah datang, kenapa? Tuhan sudah datang dalam hidup saya itu mengubah cara pikir saya, mengubah cara apa namanya itu menilai sesuatu, bukan lagi menjudge orang, bukan lagi menilai orang itu dengan sisi negatif, sisi buruk, tapi melihat masalah tersebut dari sisinya Tuhan. Berapa kali ketika kita menghadapi masalah yang kita lihat adalah hal-hal yang buruk dalam orang itu. Ketika kita melihat satu orang yang terindah apa namanya secara subjektif, bukan objektif. Yang kita lihat cuma luarnya, tapi maksud dan tujuan di balik itu kita nggak lihat. Makanya ketika kita datang sama Tuhan, apa namanya yang baru sudah datang itu, pola pikir kita itu hikmat yang kita ada sama kita itu minta sama Tuhan, apa yang harus Tuhan lakukan, apa yang harus aku katakan ketika menghadapi begini. Jangan melihat sisi negatifnya terus. Amin. Jadi kakaknya tuh pada serius banget kayaknya. Ini terlalu berat apa itu bagaimana? Berat banget ya kapannya ya. Berat banget ya. Jadi di Kolose 3:10 dikatakan bahwa manusia baru itu terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Alifnya. Dan itu memang nggak langsung diblok jadi, enggak. Ada proses dalam hidup kita. Memang ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, nggak langsung ini ya tangan langsung berblok, itu langsung berblok, enggak. Proses diubah perlahan-lahan sampai kita serupa segambar dengan Tuhan. Nah, itu pembahasan kita dalam berapa tadi? 2 Korintus berapa? Tadi kan? 2 Korintus berapa tadi? Hah? 5 berapa tadi itu? Waduh. 2 Korintus berapa tadi ya? 5 ayat 17 saya juga lupa. Nah, sekarang kita akan lihat ciri-ciri hidup baru itu apa? Ciri-ciri the new me itu apa? Jadi kita dalam hidup baru pasti ada dong ciri-cirinya. Oh, ini orang ini hidup baru. Gak mungkin hanya itu tadi kan, pasti kita bisa menilai. Firman Tuhan bilang kan dari buahnya lah kamu tahu. Hal yang pertama itu adalah dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 3. Itu apa? Kasih, sukacita. Coba kita baca. Bisa buka? Oh, nggak bisa ya? Baiklah, saya baca. Yang pertama adalah hidup yang berbuah. Itu dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Itu adalah 9 buah roh. Jadi ketika kita hidup baru, nah ciri-cirinya ada. Kita yang tadinya mungkin pemarah, jadi lembut. Marah sih boleh marah, tapi jangan marah sampai
dalam situasi marah ini kan bisa ditata. Emosinya bisa dikontrol. Ada namanya itu dibilang istilahnya EQ ya, menahan emosi. Jadi kalau ketika orang pun ngata-ngatain jelek-jelekin ini diam aja. Dan yang muncul apa? Kasih. Kita bisa menolong, sabar. Kita memiliki damai sejahtera dalam hidup. Amin. Amin. Ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan yang muncul dalam hidup kita. Coba nih saya mau nanya nih, sering nggak khawatir dalam hidup? Sering kan? Khawatir, aku punya anak, gimana nanti masa depan mereka, suamiku nggak, aku nggak punya suami, keluarga suamiku nggak bertanggung jawab, kerjaan begini, di pekerjaan aku seperti ini, bla bla bla. Sering kan gitu? Itu namanya nggak damai sejahtera. Tapi kalau kita damai sejahtera dalam diri kita nggak peduli. Mau orang mau kayak gimana, dunia seperti apa, kita nggak akan terganggu dengan orang itu. Kenapa? Karena kita tahu kita hidup dengan siapa di dalam diri kita. Kita hidup dengan Tuhan Yesus yang mencipta langit dan bumi, yang menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Dia tahu ke dalam hati kita, dia tahu apa yang kita butuhkan, dia tahu kekuatan kita, dia tahu masa depan kita. Masa kita ragu? Masa kita nggak percaya lagi? Nah itu kok kita dalam Tuhan, damai sejahtera itu ada. Makanya saya perempuan berani, saya berani kemana-mana. Saya nggak peduli. Waktu saya berangkat pertama kali ke Kamboja, teman-teman bilang, Pak Sastri kamu yakin ke sana? Ini loh negara begini bla bla bla. Nanti kamu gimana? Semua pikiran negatif itu datang. Saya bilang, saya cuma diam. Tuhan yang siapin kok. Sampai ada orang ledek. Nah saya jalan kata Tuhan. Kalau saya jalan dengan kekuatanku sendiri, namanya saya mencembuhkan diri. Tapi kalau saya berjalan dengan Tuhan, saya tahu Tuhan yang menyiapkan segala sesuatu yang saya butuhkan. Saya nggak perlu khawatir. Sekalipun aku masih 91 kata-kata. Walau 1000 riba di sisiku, 10.000 sebelah kananku, itu tidak akan menyimpangku. Aku cuma menonton. Kita tuh cuma nonton. Tugas kita apa? Ya udah, pandang dia, renungkan firman-Nya. Jadi itu ciri-cirinya, ada buah roh dalam hidup kita. Terus apa lagi ciri-cirinya? Hidup yang mencerminkan karakter dan teladan Yesus dalam tutur kata dan perbuatan. Jadi kita nggak pikir lagi, jujur ya, saya bukannya nggak mau cari kekayaan, enggak. Jujur saya bilang, kalau saya renung-renungin ya, seberapa pun kekayaan yang aku punya, ketika aku mati, aku bawa nggak? Aku bawa nggak? Nggak. Jadi ngapain aku mesti ngumpulin harta banyak? Karena aku berpikir begitu. Bukan karena Tuhan nggak mau, jadi aku cukup hidup dengan apa yang aku punya. Yang penting aku nggak menyusahin orang, aku nggak menjadi ini sama orang gitu. Tapi aku bisa jadi berkat buat orang. Itu cukup buat aku, itu pribadi sendiri. Kenapa? Kekayaan semua itu mau mati. Terus aku tinggalkan untuk anak. Apa itu menjadi berkat buat anak? Kalau misalnya punya anak nih, aku punya warisan banyak, itu menjadi berkat nggak buat anakku? Belum tentu. Yang ada mereka apa? Goltok-goltokan atau bunuh-bunuhan untuk mencari ini, aku buat rebutan. Itu berkat nggak? Enggak. Saya bukannya ini ya, enggak. Ini prinsip aku gitu. Tapi kalau diberkati luar biasa sama Tuhan, puji Tuhan, mereka bisa memberkati banyak orang. Makanya saya nggak, bukan itu maksud gimana, enggak gitu. Bukan itu yang aku kerjaan. Aku kerjaan itu gimana supaya aku hidup berdampak buat orang, memberitakan Injil. Kekayaan itu nggak kupikirkan lagi. Tapi buktinya apa? Sampai sekarang aku bisa kemana-mana. Bukan dengan keuangan pribadi, enggak. Ada aja cara Tuhan untuk menolong kita. Jangan ada orang tua sendiri, nanti hari tua aku gimana? Apa yang khawatir? Tuh Tuhan yang pelihara.
kita itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Puji Tuhan banget, kita ada sukacita dalam dari sini. Dan ketika kita meninggal, banyak orang mengantar, itu berdampak, berarti hidup kita tuh berdampak buat orang. Tapi ketika kita pergi ke rumah badan cuma 1-2 orang antar, pertanyaan bagaimana kehidupanmu bersama Tuhan? Ada nggak ketika kamu pergi menangisi, merasa kehilangan? Jangankan itu deh, ketika aku pergi nih ke Kamboja, orang di sini kan, kapan kakak pulang? Kapan kakak pulang? Kapan masak lagi kak? Udah kehilangan, belum pergi itu selamanya. Ada nggak hidup kita seperti itu? Benar-benar berdampak buat orang. Ketika kita pergi, orang itu merasa kehilangan. Ada nggak? Bukan karena hal soal kekayaan tadi loh. Ada nggak? Saya pergi puasa 4 hari, saya tidak benar. Itu karena sastri kemana? Kok nggak ada? Sastri kemana? Dicari. Kenapa? Karena berdampak. Mana nih kalian bikin yang aneh-aneh sama kesini sastri itu pergi kan? Coba dicari. Coba kalau saya hidupnya nggak berdampak, orang kan berpikir mendingan tuh pergi, ngapain sih ada di sini? Enak boleh bertanya, benar nggak? Kalau hidup kita nggak berdampak, pasti orang berpikir ngapain? Dia lagi, enak boleh bertanya. Tapi kalau hidup kita berdampak buat orang, dicari, ada merasa kehilangan. Kayak Paulus bilang, fokus mengejar hadirat Tuhanmu, fokus mengejar hadir panggilan. Dalam Filipi 3:14 Paulus mengatakan apa? Filipi 3:4. Apa dikatakan? Filipi 3:4. Nggak ada di ini. Teman ini, di sana dikatakan kita mengejar hadir panggilan surgawi dan tidak lagi terikat pada masa atau masa lalu. Ya, amin. 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 Jadi siapa mau hidupnya di sini berdampak? Amin. 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 Atau mau hidupnya di sini? Kalau ketemu sama Eci misalnya, ya ketemu sama Eci lagi, mau kabur ah, mau pergi sembunyi ah. Atau begitu? Atau ketemu sama Eni, ada dia, kabur sembunyi kok. Atau begitu, lihat Eci dari jauh, Eci, atau begitu. Ayo, coba ini renungan loh. Apakah kita ketika ketemu misalnya ada orang lihat kita, kalau bisa duit deh, jangan deh. Tapi coba ayo gitu. Ya, nah itu yang kecil yang kedua. Nah itu adalah yang selanjutnya adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 18 dan ayat 5. Ya, seperti yang aku bilang dari awal, kita nggak bisa mengubah diri kita sendiri. Ya, yang bisa mengubah kita adalah Roh Kudus. Suami nggak bisa mengubah istri, istri nggak bisa mengubah suami. Orang tua nggak bisa mengubah karakter anak. Orang tua nggak bisa memproteksi anak itu 24 jam. Suami nggak bisa mengontrol istri 24 jam. Istri nggak bisa mengontrol suami 24 jam. Benar? Jadi apa yang kita lakukan? Berdoa, minta proteksi dari Roh Kudus. Kalau dikit-dikit nanti, ya kamu ada di mana? Gak berapa lama lagi, ya kamu sedang apa? Stres nggak? Stres nggak gitu? Jadi belajar mempercayai orang tersebut, belajar mempercayai orang-orang sekitar kita. Dengan berapa? Bersandar pada Tuhan, minta Roh Kudus yang melindungi. Karena apa? Kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita nggak tahu apa yang kita akan hadapi. Pasangan kita sendiri emang udah tahu 100% siapa dia? Belum tentu. Bisa-bisa aja pasangan sendiri mengusuk kita dari belakang. Teman kita yang mengusuk dari belakang, sahabat kita yang mengusuk dari belakang.
Dan itu banyak terjadi. Nah tapi kalau kita, contoh, saya punya kakak rohani, dia ngajak aku pelayanan. Di tengah-tengah pelayanan itu, saya Tuhan ngomong tentang dia itu. Nah gini. Terus saya coba bunyi ke telepon, dan benar banget seperti yang Tuhan bilang tentang kakak rohani. Secara manusia saya bisa sakit hati, saya bisa kecewa. Tapi apa saya sakit hati? Apa saya kecewa? No. Karena Tuhan ngomong doang. Tuhan sudah persiapkan hati dan pikiranku ketika aku menghadapi dia, sebelum menghadapi dia. Tuhan siapkan. Tuhan udah ngomong dengan kamu akan dia akan memperlakukan kamu seperti ini. Jadi Tuhan udah Tuhan kasih tahu aku sudah mempersiapkan hatiku gitu untuk menerima kenyataan. Jadi kalau kau langsung sakit hati gara-gara itu, udah tahu kok, ya sudah. Apa aku langsung langsung gak diberkati? Justru di situ ketika dengan respon positif hati benar, aku diberkati. Itu untungnya, itu enaknya kalau kita berjalan bersama Tuhan. Tuhan kasih tahu, ada musik apa siapapun itu yang berusaha kita, Tuhan kasih tahu. Ini kakak rohani loh. Dan itu bukan sekali terjadi, entah ada berapa kali, sampai akhirnya Tuhan ngomong stop, jangan panggil lagi dia sebagai kakak rohani. Udah ngomong kayak gitu, udah aku nggak peduli lagi. Tapi selama Tuhan nggak bilang apa-apa, ya udah aku tetap menghormati dia sebagai kakak rohani. Tapi ketika Tuhan bilang stop, jangan panggil dia kakak rohani, ya udah. Seharusnya kakak rohani tugasnya apa? Membimbing kan, membawa kita untuk mengenal Tuhan kan. Tapi kan nyatanya enggak, justru memanfaatkan. Jadi ketika aku putus sama dia, aku nggak ada rasa kecewa, nggak ada rasa sakit hati. Sampai dia bilang, Sastri ngapain sih kamu terus berjalan sama dia? Dia kan beberapa kali mengecewakan kamu. Itu sampai ada ngomong begitu. Itulah salah satu ciri karakter yang Tuhan ubahkan. Roh Kudus memimpin kita, Roh Kudus memimpin hidup kita, sehingga kita nggak perlu mengalami kekecewaan, nggak perlu mengalami sakit hati, tapi justru kita dilindungi, diberkati, dan Roh Kudus lah yang mampu mengubah diri saya, diri saudara-saudara semua, bapak ibu semua, dari semua di sini. Oke, yang terakhir itu adalah hidup yang berdampak. Yang tadi saya jelasin juga ya, hidup yang berdampak ya. Dalam Kolose 3:12-14, di sana jelaskan ada belas kasihan, ada kemurahan. Nah, satu hal yang paling susah kita lakukan adalah mengampuni. Melupakan gampang nggak? Gampang, misalnya udah lupa, tapi mengampuni orang itu mudah nggak? Udah saya udah mengampuni dia, tapi cek kembali ke hatimu. Benar nggak kamu mengampuni orang? Benar nggak? Ketika nama si A yang menyakitimu itu muncul, masih terluka nggak? Masih ada nggak luka itu ketika nama itu muncul? Terlintas di pikiran kita, atau mendengar namanya dia? Terluka nggak hatimu? Kalau masih terluka, berarti belum mengampuni sepenuhnya. Nah, siapa yang bisa melakukan itu? Roh Kudus. Ketika kita nggak bisa mengampuni orang, bilang, Roh Kudus, aku mau mengampuni dia sempurna. Buat aku Tuhan, ketika aku ingat dia, ketemu dia, nggak ada rasa sakit hati, nggak ada rasa kecewa, nggak ada kebencian dalam diriku ketika ketemu, ataupun dengar nama dia. Itu benar-benar sudah lepas. Jadi ketika ketemu dia, udah biasa aja. Bukan karena benci, bukan karena sakit hati, udah biasa aja, nggak ada perasaan apa-apa.
Itu namanya mengampuni gitu. Ada damai sejahtera gitu. Ada ketenangan, ya tenang aja, santai aja gitu. Nggak ada rasa, aduh gimana sih gitu. Nah, muncul nama itu, sebel gue dengar nama itu. Ngapain sih disebut-sebutin? Ada nggak kan kayak gitu? Ngapain sih sebut nama itu lagi Tuhan? Itu namanya belum benar-benar mengampuni dalam diri. Sementara di bumi, topik kali itu dari dalam bukan dari luar. Perubahan dari dalam bukan dari luar. Dan luar mungkin salam, senyum. Tapi dalam hati, kulintas juga ini. Ya, jadi itulah ciri-cirinya gitu. Kalau kita ada dalam ciptaan baru, ada perubahan yang berdampak, ada perubahan yang menghasilkan tua, hidup kita dipimpin Roh, kita menjadi segambar serupa dengan Allah Tuhan. Amin. Amin. Kakak yakin amin ya? Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan pada siang hari ini. Dan Yesus memberkati kita semua. Siap dipimpin Roh Kudus? Siap. Siap? Yes. Kalau yang siap, ayo kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar pada siang hari. Biarlah kami Tuhan benar-benar menjadi pribadi yang new, yang lahir baru. Biarlah yang lama berlalu dalam hidup kami Tuhan. Roh Kudus, jangan kami. Roh Kudus lawat hati kami Tuhan, baharui kami dari hari ke hari. Roh Kudus, apa yang harus terlepas, biarlah itu terlepas dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengasihi saudara-saudara kami, mengampuni mereka. Ajar kami Roh Kudus untuk hidup seturut dengan firman-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat teman-teman. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Sastri firman-Nya. Panjang dan lebar, dalam dan luas pada hari ini. Baik Bapak Ibu, di The New Me itu adalah supaya saudara saya seperti Imam Bude, serupa segambar dan nama Allah. Baik, kita sampai hati kita hari ini. Kita sudah berjam kulus oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir hidupku, sebesar anugerah-Mu, kasihkan hidupku, ku menjadi ciptaan baru. Kekudusan-Mu Tuhan melingkupiku, kasih-Mu mengalir Tuhan, hidupku sungguh besar anugerah-Mu, kasihkan mencari ciptaan baru oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu. Sebelum Bapak Ibu Saudara yang kudus, kita bersama Tuhan jika kita berbuat pelanggaran dosa yang tidak berkenan Tuhan sepanjang bulan dan pagi hari. Agar kami dapat Tuhan
segambar seperti apa. Saya undang sama-sama kita berdiri di depan Tuhan hari ini. Sama-sama kita berdiri di depan Tuhan hari ini. Angkat roti ke kepala kita sebagai tanda kita menghormati penyerahan Yesus. Dan sepakat ikut doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam, tertombak dari atas kayu salib, yang kau pecah-pecahkan bagiku, agar aku hari ini tinggal Tuhan dan Tuhan tinggal padaku. Kami percaya oleh karena kuasa tubuh Tuhan, setiap penyakit dalam tubuhku hari ini kami percaya sudah Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kami percaya hari ini setiap polis dokter yang menimpa kami telah Tuhan kalahkan dari atas kayu salib. Kami sehat, kami sembuh. Kami percaya oleh karena kuasa tubuh Tuhan, kami menjadi ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Kami percaya hari ini oleh karena kuasa tubuh Tuhan Yesus, kami semuanya disempurnakan segambar serupa dengan gambaran. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Sama-sama kita makan tubuh Yesus hari ini. Belajar mengucap syukur, kata terima kasih Yesus atas tubuhmu bagi hari ini. Yang sudah mengucap syukur, sama-sama kita akan darah Yesus ke kepala kita. Dengan sepakat ikut doa saya dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah perjanjian yang baru, yang kekal. Darah Yesus Kristus yang tertumpah dari atas kayu salib, yang kau curahkan bagiku dari ujung rambutku sampai ujung kakiku, dibalut oleh darah Yesus. Artinya dosamu diampuni Tuhan, dikuduskan, disucikan kembali, segambar serupa dengan gambar Allah. Kami percaya oleh karena kuasa dari Yesus, setiap kuasa jahat, kuasa setan, kuasa maut tidak dapat menjamah. Aku percaya mata kudus bisa memandang kemuliaan Tuhan. Tengahku pekan bisa mendengar suara dari surga. Mulutku punya kuasa, doa-doaku Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Tanganku punya kuasa, apa yang ku pegang, ku kerjakan menjadi berhasil karena nama Tuhan. Kaki punya kuasa, kemanapun kami melangkah, tanah bumi yang kami injak adalah tanah bumi yang diberkati Tuhan. Kami bersyukur dalam Kristus kami akan kebenaran hidupku di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Sama-sama kita minum darah surga. Syukur bersama Tuhan hari ini. Kau mati bagiku, Kau bangkit bagi kami Tuhan, agar hidupku dijadikan baru serupa gambaran-Mu, dikuduskan, dilahirkan selalu Tuhan. Oh, haleluya. Mengucap syukur kebaikan Kau minta akan menerima. Tuhan, kami telah dengar firman-Mu, kami telah menyadari untuk berdoa Tuhan. Izinkan kami kalau boleh Tuhan, kalau Engkau berkenan ya Tuhan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa Tuhan untuk setiap kami yang mengalami sakit dari Tuhan. Berdoa untuk anak-anak Fani Tuhan. Berdoa minggu ini dia lemah tubuhnya Tuhan. Ada virus kuman dalam tubuhnya. Kami percaya oleh karena kuasa dari Yesus sehat, sembuh, jadi kuat, jadi pulih kembali. Anak-anak kami besok hari Tuhan ada ulang umum Tuhan.
Tuhan tolong setiap anak kami yang akan masuk ujian Tuhan untuk berkati pandai, cerdas, tidak bodoh, tidak lupa, sehingga nilai-nilai dan nilai terbaik yang mereka berikan untuk berdoa Tuhan. Berdoa untuk setiap keluarga-keluarga Tuhan. Cuaca saat ini tidak baik-baik saja. Panasnya terik luar biasa. Kami berdoa sungguh, kami berdoa setiap keluarga tidak mengalami sakit, tidak masuk rumah sakit, tidak masuk ruang operasi. Kami sehat sempurna diberkati Tuhan. Berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang butuh pekerjaan baru, memberikan pekerjaan baru bagi mereka Tuhan. Yang butuh berkat Tuhan, berkati mereka Tuhan. Kami berdoa sungguh esok hari mereka kembali bekerja Tuhan, berupaya, berusaha hidup berkat. Berdoa dan kuasa-Mu yang sempurna menjawab. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan membayar setiap persembahan yang menjadi bagian Tuhan di hidup kami. Baik itu persembahan kami mingguan, persembahan bulanan, persembahan kami ucapan syukur, perpuluhan kami sertakan Tuhan. Upaya kami untuk Tuhan semata seperti kasih kami untuk Tuhan. Yang kembalikan saudi zabah mengupayakan seperti Tuhan untuk pesta. Maka Tuhan Yesus kami siap memberitakan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah dikuatkan oleh firman Tuhan. Saatnya kita memberi untuk kerajaan Tuhan, untuk menyanyikan Allah Tuhan. Jadi kita punya WL baru. Ya, supaya Bapak Ibu lebih bervariasi lagi. Di balik hati muda yang rindu untuk mulai bersama-sama, apakah dia sebagai pemain musik, sebagai singer, ya, ataupun WL, boleh hubungi saya. Kami sangat rindu Bapak Ibu kalian yang tidak beriman, kami mulai kembali melayani. Oke? Karena kami melayani Tuhan, artinya dia tahu dia hidup untuk Tuhan dan Tuhan menghibur kita. Amin. Kami menemani minggu depan untuk sama-sama beribadah di tempat ini. Nanti sore jam 5 sore kita ada tayangan YouTube-nya. Bapak Ibu rindu yang diberkati Tuhan boleh ikut menyaksikan kembali. Dan kita punya TikTok-nya juga, kita punya Instagram-nya juga, kita punya YouTube-nya juga, supaya menjangkau banyak orang dari media sosial Bapak Ibu. Makasih, Sastri, telah berkati kami. Jangan kapok. Masih di Indonesia? Ya, kalau masih Indonesia, main-main lagi. Ya, bukan sebagai shelter, tempat sementara, tempat perhentian bersama. Ya, sama-sama bangun. Kita doakan terus supaya gereja kita terus berkembang. Ya Bu ya, kita doakan. Yuk sama-sama kita puji kebesaran Tuhan aja, Tuhan aja. Ayo puji kebesaran Tuhan. Aja Tuhan. Kami memuji kebesaran
seluruh dunia ini Tuhan. Tuhan tolong sehingga peperangan antara Israel, Amerika dan Iran boleh terselesaikan Tuhan. Bersyukur 2 minggu berjalan Tuhan ada sepakatan untuk berdamai sementara Tuhan. Biar Tuhan seterusnya Tuhan, sehingga dunia boleh Tuhan pulihkan kembali. Berdoa Indonesia Tuhan tolong, sehingga Indonesia tidak krisis ekonomi, tidak krisis energi Tuhan, dan tidak krisis global yang berdampak pada Indonesia Tuhan. Berkati Pak Prabowo, Mas Gibran Tuhan, sehingga mereka semua di zaman Tuhan bertobat sungguh, sehingga mereka boleh memimpin Indonesia benar-benar takut akan Tuhan. Berdoa hari ini keluarga kami semua Tuhan yang ada bersama-sama kami Tuhan. Berdoa untuk Pak Ishak, diurapi Tuhan, semua usia panjang, dengan usianya pun semakin hari semakin diberkat Tuhan. Aik dan istri pun diberkat Tuhan, Yesus pelayanan dan usaha dan pekerjaan pun diberkat Tuhan. Saudara kami Elia dalam pekerjaan namun diberkat Tuhan Yesus. Mary bersama anak Tuhan, baik Esel, Gio, Naomi dan Hugo diberkat Tuhan Yesus. Juga Tuhan Echiko bersama Stefani dan juga Tere pun diberkat Tuhan Yesus. Juga saudara kami Sasti Purba dalam pelayanan pun percaya diberkat Tuhan. Sampai Tuhan datang menolong bahkan jiwa misinya untuk menamakan Tuhan terus berkobar dalam hatinya Tuhan. Berdoa pasti Tuhan bersama dengan Dr. Dini dan juga Stefan pun berkat Tuhan Yesus. Juga istriku juga Tuhan berkati, juga hambamu juga berkati, juga keluarga kami Tuhan di Bogor, Pak Yosef, Dr. Vini, Judo Yuki pun diberkat Tuhan. Kami berdoa sungguh Tuhan, dan setiap kami yang bersepakat sama-sama dalam tangan Tuhan dipelihara dan diberkati luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga pasukan kami di Solo pun Tuhan berkati, keluarga Abraham bersama dengan perusahaan pun berkat Tuhan. Kami percaya setiap kami yang benar-benar cari Tuhan akan mendapatkan Tuhan dengan sukacita. Bapak Ibu, mari bukan mendapat Tuhan, mari angkat kedua kemuliaan Tuhan dan terima berkat dari Allah Bapa di surga sana. Mulai terima berkat dalam Abraham, Alisa, Allah Yakub. Cinta manis daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis, yang titip, yang enak, yang masalah Roh Kudus, menjadikan kita naik dan bukan turun, menjadi kepala, berekor, bahkan apapun yang dikerjakan menjadi berhasil karena nama Tuhan. Mulai siang ini sampai Maranatha, Tuhan menjemput kita. Sama-sama kita katakan, kiranya